Adik-adik dan papa mama yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Luisa harap adik-adik semua sehat dan masih bersemangat ya. Kak Luisa senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu. Suara apa itu ya? Aha, betul sekali. Itu adalah suara peluit kereta api. Siapa yang mau ikut naik kereta? Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita mau siap-siap naik kereta ya. Tangan di samping seperti roda kereta. Jess, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo cepat teman, kita dinanti Tuhan. Jess, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo cepat teman, kita dinanti Tuhan. Hore, kita sudah sampai di sekolah minggu. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kami semua boleh beribadah di sekolah minggu. Tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat senam ayat untuk bulan ini? Yuk, kita mau sama-sama senam ayat lagi. Kita mau bangkit berdiri, mau siap-siap ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Satu kali lagi ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Angkat tangan.
Saya, iya, Kalisa juga pengen ikut Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya kok pengen ikut Tuhan Yesus? Kenapa kok adik-adik pengen ikut Tuhan Yesus? Betul sekali, karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Yuk kita ajak juga teman-teman kita, papa, mama, saudara-saudara untuk ikut Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi, monggo-monggo, samindere Gusti. Bisa ya? Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Monggo, samindere Gusti. Monggo, samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo-monggo samindere Gusti. Monggo samindere Gusti. Monggo samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo-monggo samindere Gusti. Sekarang kita pakai bahasa Indonesianya ya. Monggo, apa sih itu monggo? Ayo, ayo. Jadi kita nyanyi, ayo, ayo, gitu ya. Ayo, kita ikut Yesus. Ayo, kita ikut Yesus. Tuhan Yesus, juru selamat. Ayo, ayo, kita ikut Yesus. Ayo, kita ikut Yesus. Ayo, kita ikut Yesus. Tuhan Yesus, juru selamat. Ayo, ayo, kita ikut Yesus. Tuhan Yesus, juru selamat. Ayo, ayo, kita ikut Yesus. Iya, ayo, ayo, kita ikut Yesus. Betul sekali. Adik-adik, siapa di sini yang punya saudara? Apa itu saudara? Kakak, adik, om, tante. Iya, betul sekali. Sekarang, bagaimana dengan teman-teman? Teman sekolah minggu. Disebut saudara juga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut saudara seiman. Saling menolong, saling mendoakan, saling membantu. Karena di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Yuk kita mau nyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik bisa ya? Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
sekali. Di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Kalau adik-adik yang lain mau mengisi pujian, mau menyanyi buat Tuhan, boleh. Caranya gimana? Kalian video pujian kalian, kemudian kirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Kakak tunggu. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak menempel, tapi Tuhan dandani selebih aku. Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara, selebih aku. Anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Selamat pagi Tutu, tak lupa terima kasih. Tuhan lagi keren, kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Adik-adik bisa semua ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aduh. Bola siapa ini? Dari mana datangnya? Aduh. 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 Banyak sekali. Sebentar ya adik-adik, kalau bisa kabur dulu. Apakah sudah aman adik-adik? Tidak ada yang jatuh lagi? Aduh, kepala Kak Luisa sakit kejatuhan bola. Kak Luisa jadi ingat cerita minggu lalu tentang murid Tuhan Yesus yang dilempar batu sampai meninggal. Iya betul, Stefanus. Kalau saya kejatuhan bola aja sakit sekali. Apalagi dilempar batu ya. Kak Luisa jadi penasaran. Bagaimana cerita selanjutnya ya? Setelah kematian Stefanus, penganiayaan terhadap orang percaya di Yerusalem tidak berhenti, tapi justru semakin hebat. Mereka ditangkap,
dipenjara. Akhirnya para jemaat meninggalkan kota Yerusalem. Hanya para rasul yang tinggal di Yerusalem. Mereka tersebar ke seluruh negeri. Ada yang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Mereka pergi sambil memberitakan Injil. Termasuk juga Filipus, salah satu dari 7 orang yang dipilih. Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria. Di sana dia memberitakan Injil, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Maka banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Ada seseorang yang bernama Simon. Dia banyak melakukan sihir. Banyak orang yang mengikuti Simon. Mereka menganggap bahwa Simon adalah orang yang hebat. Tapi ketika Simon melihat mujizat yang dilakukan Filipus, dia menjadi takjub dan akhirnya Simon menjadi percaya dan dibaptis. Ketika para rasul mendengar bahwa di Samaria banyak orang yang percaya, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Di sana, Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria mendapatkan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka dan orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat, wah, hebat sekali ya. Pak Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, kemudian Roh Kudus turun. Aku juga mau kuasa itu. Pak Petrus, aku mau beli kuasa itu. Kuasa untuk menurunkan Roh Kudus. Berapapun aku bayar, aku punya uang. Oh. Rupanya walaupun Pak Simon sudah menjadi percaya dan dibaptis, tapi masih belum paham ajaran Kristus, masih belum tahu, masih belum mengenal. Dia mengira kuasa Kristus bisa dibeli dengan uang. Mendengar hal itu, Pak Petrus berkata, "Hatimu tidak lurus, Simon. Karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoa memohon ampun atas kejahatanmu." Kemudian Simon menjawab, "Oh, Pak Petrus, hendaklah kamu berdoa untuk aku supaya jangan terjadi hal-hal yang buruk terhadapku." Setelah Petrus dan Yohanes bersaksi dan memberitakan firman Tuhan di Samaria, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan di sepanjang perjalanan, mereka juga mengabarkan Injil. Adik-adik, menjadi seorang Kristen ternyata tidak selalu senang dan gembira, tapi bisa juga sedih, takut, sakit. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, kapanpun, dimanapun, dan apapun kondisi kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Seperti juga murid Tuhan Yesus, walaupun mereka dianiaya, dipenjara, mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Mereka juga terus melakukan tugas mereka, yaitu mengabarkan firman Tuhan. Dan ayat Alkitab hari ini diambil dari perikop cerita hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Kita baca ya. Yang punya Alkitab boleh membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil mengabarkan Injil. Satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil mengabarkan Injil. Ya,
Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Tolong kami untuk dapat percaya dan setia selalu kepada Tuhan. Tolong kami juga untuk dapat melakukan tugas kami, yaitu mengabarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kami. Saya Miss Hendy dan saya Mr. Hendy. Kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas. Yuk, sebelumnya kita siap-siapkan bahannya dulu ya. Yang pertama adalah kertas HVS atau kertas apapun juga, spidol atau pensil warna, gunting, dan lem. Kita lipat HVS atau kertas menjadi dua. Kemudian kita potong. Kita lipat kertas menjadi dua. Lipat menjadi dua satu bagian, dibalik, lipat kembali. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita lipat menjadi dua lagi. Ambil spidol atau pensil warna, kita akan tulis ayat hari ini. Selamat membuat aktivitas, sampai bertemu minggu depan. Dadah! Kita mau terus bersemangat mengabarkan Injil Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Baik saat senang, saat susah, saat sedih, ataupun gembira. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Aku ingin kabarkan Injilnya. Bisa semua ya? Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi ya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita tutup ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong, pimpin dan jaga. Kami juga berdoa untuk esok, kami sekolah, papa dan mama yang bekerja. Tuhan pimpin dan jaga kami semua. Berikan pada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kak Betty akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai pemberian persembahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik masih harus beribadah secara online di rumah. Meski demikian, jikalau adik-adik rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara serahkan persembahan tersebut kepada papa dan mama. Papa dan mama kemudian dapat menyerahkan ke pihak gereja dengan cara yang pertama, memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, persembahan tersebut dapat diserahkan melalui tata usaha gereja sesuai dengan jam kerja. 3. Persembahan tersebut dapat langsung ditransfer ke rekening-rekening gereja
yaitu di rekening Bank BCA, Bank Panin, Bank Mandiri. Demikian juga dengan persembahan Thanksgiving Day yang adik-adik telah kumpulkan selama ini. Persembahan tersebut juga dapat diserahkan langsung kepada pihak gereja dengan cara-cara yang telah Kak Betty jelaskan tadi. Tetapi jikalau adik-adik rindu mempergunakan uang persembahan Thanksgiving Day ini secara khusus untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi virus corona ini, adik-adik dapat menyerahkannya kepada pihak gereja secara khusus untuk pelayanan GKK, yaitu Gerakan Kasih Karangsaru, dengan cara demikian. Demikianlah informasi yang dapat diberikan mengenai tata cara pemberian persembahan bagi Tuhan.